Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang tentara tewas ditembak organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Puncak. Perahu cepat di Kabupaten Mimika dihantam gelombang tinggi, seorang penumpang tenggelam. Warga menemukan jasad wanita muda dengan luka lebam di pemakaman umum Merauke. Keluarga dan kerabat memakamkan jenazah almarhum Praka Hendrik Tommy Fonataba pada Selasa secara militer di Taman Makam Bahagia Newi, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Jenazah almarhum diserahkan TNI ke pihak keluarga dan proses pemakaman dipimpin Dandim 1709 Yapen Waropen, Letkol Infantri Baskoro Wijaya Atmanto. Praka Hendrik Tommy Fonataba merupakan korban penembakan OPM pada hari Sabtu siang 15 Juni lalu di Sinak, Kabupaten Puncak. Korban saat itu sedang bertugas di Bandara Sinak untuk menjemput anggota TNI yang tiba dari Nabire. Saat korban kembali ke Koramil, di tengah perjalanan mereka diserang KKB di sebuah tikungan jalan. Korban akhirnya gugur akibat luka tembak. Saat ini pasukan gabungan TNI Polri sedang mengejar para pelaku. Bandara kita sudah melaksanakan pengamanan sekaligus menjemput anggota yang tiba dari Nabire. Setelah itu dilanjutkan perjalanan kembali menuju ke Koramil Sinak, Kampung Bigobak. Jarak dari bandara ke Koramil kurang lebih 2,5 km. Nah, di tengah perjalanan itu jadi ada sebuah tikungan setelah sungai di sepanjang perjalanan itu, di mana kendaraan harus agak pelan. Terjadilah insiden penghadangan oleh OPM. Disitulah terjadi korban dari rekan kita ini tertembak dan langsung meninggal di tempat. Dari situ langsung dievakuasi. Jadi karena yang bersangkutan ada di dalam kendaraan patroli, langsung dievakuasi menuju Sinak, namun sudah tidak bisa tertolong lagi. Keamanan akan kita tingkatkan lagi dan tentunya pelaku akan kita cari, berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk tindakan atau penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Keluarga sangat berduka dan meminta aparat menangkap para pelaku. Praka Hendrik Tommy Fonataba adalah satu dari ratusan anggota TNI yang gugur mempertahankan NKRI dari gangguan keamanan yang dilakukan kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Satgas Damai Kartens terus mengejar anggota KKB pimpinan Undius Kogoya yang sejak 3 bulan terakhir melakukan teror di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Sebelumnya, Satgas berhasil menguasai markas KKB di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Selain menduduki markas OPM, Satgas menyita sejumlah barang bukti dan menembak mati seorang desertir TNI yang membelot ke OPM bernama Danis Murib.
Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan akan meningkatkan patroli dan kewaspadaan untuk mengantisipasi gerak-gerik KKB. Telah melakukan operasi penegakan hukum di sekitar Distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Target operasi merupakan KKB, kelompok Undius Kogoya, yang selama 3 bulan terakhir aktif melakukan gangguan Kamtipas di Kabupaten Paniai. Operasi Damai Kartens akan terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap KKB, khususnya kelompok Undius Kogoya yang selama ini aktif melakukan gangguan Kamtipmas di wilayah Kabupaten Paniai. Sebelumnya, KKB Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya, menembak mati seorang sopir angkot bernama Rusli, lalu membakar mobil yang dikendarainya di pinggir jalan. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Selasa siang. Tubuh korban ditemukan hangus terbakar di dalam mobil. Saksi mengatakan para pelaku berjumlah 10 orang. Mereka membawa senjata api laras panjang dan menyergap korban dari semak-semak. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Dua kelompok warga di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan bentrok. Bentrokan dipicu masalah penetapan anggota DPRD terpilih. Bentrokan yang terjadi sejak 15 Februari sudah menelan 3 korban meninggal dunia. Kepala Suku Besar Nduga Elipanus Wesareak meminta dua kubu tidak bentrok dan menyerahkan masalah itu ke polisi. Kepada kedua pihak, keluarga dalam suku sendiri yang terjadi di Kabupaten Duga, tindak lanjut daripada pileg, lalu perang terjadi dan pengorbanan masyarakat maupun material, semua yang terjadi. Kejadian ini tidak harus terus berjalan karena setiap waktu dalam perang jatuh korban terus menambah, terus jalan. Ini tidak boleh dan sangat tidak boleh karena di atas kehadiran kabupaten itu untuk membawa kesejahteraan, kehidupan, dan juga membawa dampak-dampak yang baik untuk pembangunan daerah maupun manusia. Jadi dengan tegas saya sampaikan untuk supaya kedua belah pihak menahan diri, tidak boleh terus mau perang. Ujung-ujungnya juga kita sendiri yang rugi karena kita ini dalam keluarga satu suku. Tidak boleh berkelanjutan perang ini. Hingga saat ini, Kepolisian Resor Duga masih terus mendamaikan kedua kubu yang bertikai. Igobat Momolin melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Perahu cepat berpenumpang 9 orang tenggelam di Muara Damai, Kabupaten Mimika. Perahu itu dihantam gelombang tinggi dan tenggelam. 8 penumpang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 penumpang masih hilang. Tim SAR dikerahkan untuk mencari korban. Jumlah orang di dalamnya itu kan 9, jadi satu orang dalam pencarian, jadi 8 orangnya selamat. Nah itu kita langsung aksi melalui pos SAR Kaimana. Itu kita mengerahkan 1 buah rib dan 2 buah rambut. Nah, itu pelaksanaan hari pertama yang kita cover di area kecelakaan tersebut itu radius 500 km. Itu hari pertama. Kita mendapatkan hasil. Kemudian hari kedua juga, ketiga, keempat, bahkan sampai hari ke-6 kemarin itu masih lebih. Itu kita kerahkan maksimal 3 alut tersebut. RIB, kemudian yang kapasitas orang sampai 10 maksimalnya, kemudian yang ramber itu maksimal 5 orang. Nah, itu kita melaksanakan pencarian sesuai dengan SARMED. Kita begitu kejadian kita
minta Sarmep itu prediksi korban itu kemana. Jadi itu kita laksanakan pencarian selama 6 hari. Itu sesuai dengan sinyal dari pagi hingga sore hari, bahkan sampai malam, karena sinyalnya susah sekali di situ. Kalau kita pantau susah sinyal, jadi begitu sampai di daratan lagi baru dilaporkan. Ya, mudah-mudahan di hari ke-7 ini kita bisa mendapatkan hasil yang mudah-mudahan menunjukkan selama ini kita melaksanakan operasi SAR itu dalam keadaan sehat, kemudian kita maksimalkan semua. Warga diminta waspada cuaca buruk yang terjadi di perairan Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Warga di sekitar pekuburan misi di Jalan Brawijaya Merauke, Papua Selatan, geger dengan mayat wanita muda yang ditemukan tanpa busana di areal pemakaman. Polisi yang memeriksa tempat kejadian perkara memperkirakan usia korban 18 tahun. Di sekujur tubuhnya ditemukan luka lebam dan luka-luka. Mayat ditemukan ketua RT yang saat itu baru saja pulang beribadah di gereja. Saya pulang dari Sultan Syarif pagi-pagi, saya sampai di rumah ada 2 warga sudah tunggu saya. Terus saya dorong bilang saya, Bapak jangan pada motor dulu. Sebaiknya kita langsung ke sana, ada penemuan mayat. Saya bilang, oh ya sudah, mari kita pergi sudah. Sudah datang begini, sudah ada anggota 2 orang di sini. Bapak lihat itu mayat itu Pak ya, perempuan ya? Masih kira-kira umurnya berapa tahun Pak? Itu copot aja borgolnya itu. Ya masih muda sekali. Masih muda ya? Sekitar 17. Itu jam berapa Bapak tahunya itu? Saya sekitar setengah 8. Setengah 8 pagi ya? Itu warga sini bukan Bapak? Bukan ya? saya punya warga. Kalau saya punya warga pasti saya kenal. Kalau Bapak lihat itu posisinya bagaimana itu? Dia tengkurap. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah alat bukti dan sudah meminta keterangan sejumlah saksi. Menemukan tadi berdasarkan laporan masyarakat bahwa ditemukan seorang mayat berjenis kelamin perempuan di tepatnya di kuburan misi. Kita sudah lakukan olah TKP dan sudah menghubungi ambulan kebetulan, dan mayat almarhum perempuan tersebut sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum luar terlebih dahulu. Dugaan sementara apa Pak Kasab? Berdasarkan luka-luka yang ada di tubuh korban, kita duga ini pembunuhan. Pembunuhan ya? Ya, kita duga pembunuhan karena terdapat luka-luka akibat benda tumpul di kepala korban dan bagian tubuh lainnya. Dan kondisi korban juga dalam kondisi tanpa busana, telanjang bulat gitu. Berarti sebelumnya ada merkosaan ya? Setelah nanti mungkin terungkap pelaku-pelakunya baru kita tahu apakah ada pemerkosaan terlebih dahulu atau langsung di pembunuhan. Jenazah lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk dilakukan otopsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pemuda bernama Jerly ditangkap polisi karena mencuri ayam. Jerly masuk ke kandang ayam di sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Mimika. Ia mencuri 15 ekor ayam. Bebek itu 3 ekor, itu sudah pasti. Kalau ayam mungkin sekitar 15, itu kan ada ayam KT-nya yang kembali tadi kan dengan bukti tadi kan bilang kok 1 yang besar itu. Jadi kalau dengan itu ya 15 ekor itu, dengan ekornya sekitar 18. Kejadiannya jam berapa kira-kira? Kalau kejadian, kalau ya dia masuk 2 kali. Kalau yang pertama saya tidak tahu. Tapi kalau yang kedua itu karena saya tidur itu jam 1 mungkin jam 3 dia ambil. Yang kedua kali, yang masuk pertama saya tidak tahu. Mungkin sekitar jam 11 atau 10. Kalau dia kan komplotan loh. Kalau dari jejak kakinya saya itu kan, kalau jejak kakinya itu sekitar 2 atau 3. Tapi kan saya tidak tahu persis itu kan. Kalau butuh puluhan juta tidak ada. Kalau biasa ya, kalau hari 700-800 ada. Berarti sekitar 15 ekor itu. Kok nama siapa?
Polisi menangkap Jerly dalam keadaan mabuk. Diduga ia telah menjual ayam dan hasil penjualan digunakan membeli minuman keras. Dan jika sadar, aparat kepolisian akan memfasilitasi mempertemukan kedua belah pihak guna menyelesaikan kasus pencurian ayam tersebut. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tahun ini jumlah sapi yang dikurbankan dalam perayaan Idul Adha di rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan Merauke berkurang. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke Marta Bayu mengatakan dibanding tahun lalu jumlah sapi yang dipotong pada hari pertama sebanyak 130 ekor. Namun tahun ini jauh menurun hanya 52 ekor. Berkurangnya sapi kurban di pemotongan sapi di RPH karena beberapa waktu lalu terjadi wabah parasit dan antraks yang menyebabkan ratusan ekor sapi mati mendadak. Jadi memang jauh ya, kalau tahun lalu kita di hari pertama saja kita pengkurban itu kurang lebih 130-an ya. Di tahun ini untuk hari pertama hanya sekitar 51 ekor. Tapi penyembelihan ini tidak hanya terjadi di rumah potong hewan ruminansia. Karena di setiap masjid ya, ada beberapa masjid dan juga kami lewat PKM ya, petugas kesejahteraan masjid, kami juga sudah mengadakan dalam arti sosialisasi untuk bersama-sama sehingga untuk pelayanan penyembelihan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kalau untuk pengkurban sendiri ya kami lihat pelayanan kami di rumah potong ini agak menurun Pak ya dibanding tahun kemarin seperti itu. Bu, sekarang kan ada dikenakan biaya untuk pengkurban ini. Iya. Berapa itu Bu? Jadi untuk pelayanan kami untuk per ekornya ketika itu pengkurban menerima dalam keadaan sudah dikemas ya. Jadi ada mau 1 kilo, 2 kilo dan juga semacam jeroan itu sudah siap dibersihkan, tulang dan sebagainya sudah dipisahkan dan semua lengkap akan dikembalikan kepada pengkurban itu 1 ekornya 500.000. Selain itu, menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tahun ini Pemkab Merauke menerapkan tarif pemotongan untuk 1 ekor sapi di RPH sebesar Rp500.000. Biaya ini diduga memberatkan. Padahal biaya ini sudah termasuk dengan biaya pengemasan daging serta tulang dan semua komponen sapi sudah bersih dan siap dibagikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Papua menggelar kick-off intervensi serentak pencegahan stunting di halaman kantor BKKBN Papua, Jayapura. Kegiatan ini sebagai upaya intervensi pencegahan stunting dengan seluruh ratusan puskesmas di Papua untuk melakukan pendataan, penimbangan, serta pengukuran terhadap balita dan ibu hamil. Kepala BKKBN Papua Nerius Auparai mengatakan BKKBN bersama pemerintah kabupaten kota setempat telah berkomitmen dan tengah berupaya untuk menurunkan angka stunting melalui berbagai program, yakni memastikan pendataan seluruh calon pengantin, memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan, dan melakukan gerakan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi. Kita ingin mempersiapkan generasi emas di 2045. Generasi emas itu tidak menangan saja, tapi kita harus lakukan hari ini. Kalau kita tidak lakukan di hari ini, kapan kita bisa melihat ada generasi emas yang menggantikan kita ke depan? Jadi sebagai sasaran prioritas pada intervensi serentak pencegahan stunting itu calon pengantin. Orang pikir kawin itu cuma enak saja, padahal ada hal yang harus diperhatikan. Harus dipahami betul. Sementara itu, penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait menyebut untuk menurunkan angka stunting, semua orang harus terlibat. Diharapkan kegiatan ini bisa dilaksanakan lebih sering dan rutin agar presentase penurunan stunting bisa terjadi sampai angka yang diinginkan Presiden Joko Widodo bisa turun 14% di tahun 2024 ini. Jadi yang begini-begini tidak bisa lihat kalian sekat-sekat, tidak boleh. Ketika kita sekat, sebenarnya kita sedang mengkredilkan kegiatan intervensi. Karena ini sudah kegiatan kolaborasi, jadi semua punya ini untuk main, begitu. Nanti kalau saya tarik semua orang ini kosong nih, bertanya lagi di provinsi apa punya lagi. Jadi sudah tidak lagi, ini punya mau kota masuk kah, mau provinsi masuk kah,
Mau kalau dari Papua Nugini mau masuk silakan, atau dari negara mana masuk silakan. Yang penting intinya kita mau selamatkan kita punya anak Papua dari 3 hal itu. Saya ulang sekali lagi. Pertama itu adalah kita mau jumlah anak-anak yang stunting harus turun. Itu dulu. Satu ya. Yang kedua, banyak orang makin terlibat untuk penanganan ini. Kalau kemarin hanya RBKBN hanya mengharap kesehatan, tidak hari ini. Semua harus terlibat. Dan yang terakhir, kita mau dia berkesinambungan. Setelah intervensi dari banyak OPD, lanjutnya itu ada di orang tua. Orang tua harus menolong dia untuk terus apa yang dia bilang. Apa yang Posyandu bilang ini? Oh, Posyandu bilang dia harus makan 3 kali. Oh, Posyandu bilang dia harus suntik. Ini lanjutkan orang tua supaya jangan anak-anak itu setelah intervensi dia tidak sakit. Setelah pulang dia malaria, pendek tambah pendek, pintar tambah bodoh. Itu tidak boleh terjadi. Jumlah penderita stunting di Papua saat ini masih tinggi, menembus 24%. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.